Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim, amma ba'd. Kemarin itu di video yang lama, yang sudah lama, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu, saya pernah menjelaskan tentang darah kuning dan keruh, apakah masih termasuk darah haid atau bukan ya. Di video itu saya menjelaskan bahwa darah keruh dan kuning itu jika keluarnya setelah bersih dari darah sebelumnya, bersih itu ditandai dengan kering sama sekali, tidak ada noda kalau kita masukkan kapas atau tisu, atau dengan keluarnya qassa bayda, ya, cairan bening atau putih. Saya merujuk kepada pendapat atau hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah. Nah, sebenarnya hal ini ada khilaf ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i. Adapun dalam mazhab Syafi'i pada umumnya darah kuning dan keruh itu masih dianggap darah haid jika keluarnya masih dalam batas 15 hari dari darah yang pertama. Baik pernah bersih sebelumnya, darahnya berhenti atau tidak, yang penting masih dalam batas 15 hari. Ini pendapat yang umum di dalam mazhab Syafi'i. Tapi ada pendapat lagi yang kedua seperti yang dijelaskan oleh Ummu Atiyah. Jadi kedua-duanya sama-sama bisa dipakai ya, tergantung kondisi kita. Kalau kondisi kita kondisi yang tidak terlalu ruwet, nggak terlalu bikin masalah gitu untuk menentukan mana haid dan istihadah, kita bisa pakai pendapat yang jumhur. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu di mana kita ini sangat berat atau sangat sulit sekali untuk menggunakan pendapat yang jumhur misalkan, maka boleh kita menggunakan pendapat yang kedua seperti hadis riwayat Ummu Atiyah itu. Kemudian ada banyak pertanyaan ya yang masuk, dan mohon maaf baru bisa saya respon sekarang karena satu hal dan lain-lain ya. Tapi sebelumnya saya ingin jelaskan ya, fikih itu adalah ilmu yang sifatnya ijtihadi. Ijtihadi di sini artinya ilmu yang bukan qat'i, bukan sesuatu yang sudah dipastikan, sesuatu yang sudah dipastikan benar A, B, C, tidak. Tapi ilmu fikih itu ijtihadi yang artinya melibatkan pemikiran-pemikiran ulama. Dari sana ada kemungkinan sangat besar sekali akan ditemukan perbedaan-perbedaan pendapat. Kendati misalkan dalil yang diistinbati itu, yang digali hukumnya itu sama, tapi kesimpulannya hasil dari istinbat itu berbeda. Itu sangat lumrah dan sangat niscaya sekali. Jadi kalau ada perbedaan pendapat dalam fikih itu sah-sah saja, tidak boleh diingkari. Namun demikian ya, slogan atau pedoman yang bisa kita pegang adalah jika kondisi kita aman, santai, tidak ada masalah, kita pakai slogan ij'al dinak ala yaqin, jadikan agamamu itu di atas pondasi keyakinan. Tapi kalau kondisi kita sulit misalkan ya, ribet, ruwet dan lain-lain, maka kita boleh ambil pendapat yang lain yang mengatakan bahwa mani betuliya bi syai'in mimma ikhtulifa fihi falyakhtar man ajaz. Siapa yang ada dalam kondisi sulit, maka di kondisi itu dia boleh mengambil pendapat yang membolehkan atau yang ringan. Oleh karena itu dalam masalah darah wanita ini memang sangat ruwet ya, bukan cuman kita yang ruwet, bahkan ulama sendiri yang menentukan hukumnya juga agak pusing nih kalau kita telaah literatur-literatur yang mereka tulis ya. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan teman-teman, saudari-saudari semua. Ada yang mengatakan
cairan lendir berwarna coklat menjelang haid, apakah hukumnya haid atau tidak? Jadi kalau kita mengeluarkan darah coklat ya menjelang haid, misalkan kebiasaan haid kita dimulai tanggal 16 misalkan. Kemudian bulan berikutnya sebelum masuk tanggal 16, 2 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, kita mengeluarkan darah coklat. Apakah itu sudah masuk darah haid atau bukan? Karena kalau mengikuti kebiasaan, itu belum masuk kebiasaan kita. Maka jawabannya adalah, jika sucinya ya antara darah coklat itu dengan darah haid sebelumnya sudah dipisah 15 hari lebih, maka darah coklat itu sah dianggap sebagai darah haid, kecuali nanti kalau ternyata darah yang keluar itu melebihi 15 hari, artinya dia mengalami istihadah. Itu nanti hukumnya berbeda lagi. Jadi kalau kita misalkan mengeluarkan darah coklat sebelum masa haid pada biasanya, kemudian berhenti nanti sebelum melewati 15 hari, maka coklat itu pun terhitung darah haid. Kenapa begitu? Karena kebiasaan itu sangat mungkin berubah-ubah. Jadi sah-sah saja kebiasaan haid kita itu berubah ya. Jadi coklat itu masih terhitung darah haid ya. Kita dianggap bersih dari haid atau nifas dengan cara mengecek ya, menggunakan tisu atau kapas atau sesuatu yang berwarna putih, kemudian dimasukkan ke dalam kemaluan, agak dalam sedikit, tekan sedikit ke dalam. Jadi tidak cukup hanya melihat celana dalam atau hanya bagian luar kemaluan. Jadi harus memasukkan kapas ke dalam kemaluan. Jika masih bernoda, ya, kapas itu keluar dengan membawa noda, walaupun nodanya itu keruh, jadi belum benar-benar bersih, maka kita belum suci atau belum bersih dari darah haid. Nah, kalau keluarnya sudah bersih, sudah tanpa noda, bisa dipastikan kita sudah bersih dari haid dan nifas. Kemudian pertanyaan selanjutnya, cairan kuning atau keruh, apakah masih termasuk darah haid? Ini sudah saya jawab tadi ya. Ada dua pendapat di sini. Ada yang mengatakan keruh kuning itu bukan darah haid kalau tidak nyambung dengan darah sebelumnya. Tapi kalau tidak, kalau bersambung dengan darah sebelumnya dan masih dalam batas 15 hari, ini dihitung darah haid. Ada lagi mengatakan kuning dan keruh masih termasuk darah haid jika keluarnya masih dalam batas 15 hari dari darah yang pertama, baik diselai bersih atau tidak. Jadi selagi masih dalam batas 15 hari dari darah yang pertama, itu masih terhitung darah haid. Kemudian ada lagi pertanyaan, misalkan kita haid 7 hari, kemudian darah berhenti selama 3 hari, kemudian setelah itu keluar lagi flek berwarna merah muda misalkan. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat atau puasa pada 3 hari bersih itu? Kita lihat ya, kalau misalkan darah yang pink itu ternyata berhenti sebelum melewati 15 hari dari darah yang pertama, yang 7 hari itu berhenti, misalkan flek-fleknya itu hanya sehari atau 2 hari, maka hukumnya semuanya dihukumi darah haid. Baik masa bersih yang ada 3 hari itu, hitungannya itu masuk hitungan haid. Pertanyaan selanjutnya, lalu bagaimana hukum ibadah kita pada waktu itu? Pendapat yang mu'tamad atau disebut pendapat sahbi mengatakan bahwa masa bersih yang ada di antara 2 darah haid itu dihukumi haid juga, baik secara adadan jumlahnya, wa hukman dan hukumnya. Berarti ibadah kita di situ tidak sah. Kalau kita sholat tidak sah, kita puasa tidak sah dan tetap wajib diqadha kalau puasanya puasa Ramadan. Ada kaul yang kedua, pendapat laqti. Pendapat ini mengatakan bahwa masa bersih antara 2 darah haid itu dihukumi haid secara adadan saja, secara jumlahnya saja masuk hitungan darah haid, tapi secara hukum dia bukan haid.
karena secara zahir tidak ada darah di situ. Artinya ibadah yang dia lakukan saat itu hukumnya sah, puasanya sah, sholatnya sah. Tapi yang mu'tamad pendapat yang pertama. Lalu gimana kita menyikapi dua pendapat ini? Seperti yang saya bilang sebelumnya, kalau misalkan di bulan Ramadan, keluar kita dari bulan Ramadan, Allah masih beri kita kesehatan, Allah beri kita kelapangan, tidak ada halangan, maka kita ambil pendapat yang mu'tamad, yang lebih kuat. Kita jadikan agama kita di atas fondasi atau pendapat yang kuat supaya lebih meyakinkan. Berarti kita qadha puasa kita. Tapi kalau misalkan setelah Ramadan Allah takdirkan kita sakit misalkan dan lain-lain, maka kita bisa ambil pendapat yang kedua. Jadi adanya perbedaan pendapat di situ menjadi kemudahan, menjadi solusi buat kita semua. Keluar darah selama 2 minggu 14 hari. Teksturnya itu berbeda dengan darah pada umumnya. Darah merah itu mengalir, ini tidak, dia teksturnya seperti kasar gitu, tidak mengalir, tapi ada warna hitam di situ, warnanya hitam selama 2 minggu. Itu hukumnya adalah darah haid jika memenuhi syarat. Memenuhi syarat di sini maksudnya lebih dari sehari semalam, tidak melebihi 15 hari, kemudian sudah sah memulai haid waktu itu, maksudnya sebelumnya sucinya sudah 15 hari lebih, maka itu adalah darah haid. Tidak harus darah itu berupa darah-darah yang biasa kita tahu itu yang mengalir kemudian warnanya merah begitu, tidak harus. Jadi dalam mazhab Syafi'i warna darah haid itu ada 5 ya. Paling kuat tuh hitam, kemudian merah, kemudian asqar coklat, kemudian asfar kuning, kemudian akdar keruh. Keruh itu warna antara kuning dan putih, jadi masih ada noda sedikit. Ini masih terhitung darah haid jika keluarnya masih di dalam waktu haid, masa haid. Pertanyaan selanjutnya adalah kalau habis melahirkan dia mengeluarkan darah nifas. Pertanyaannya, kapan kita mulai mengeluarkan darah haid? Kita dianggap mengeluarkan darah haid setelah kita bersih dari darah nifas. Cuman begini, kalau bersihnya itu masih ada dalam 60 hari dari kelahiran, bersihnya itu disyaratkan minimal 15 hari bersihnya. Baru setelah itu darah yang keluar dihukumi darah haid. Contohnya gini, si A melahirkan, kemudian dia mengeluarkan darah selama 40 hari. Bersih darahnya, setelah 15 hari lebih dia mengeluarkan darah lagi, maka darah yang kedua itu dihukumi darah haid. Jadi minimal jarak antara nifas dan haid jika masih dalam batas 60 hari dari kelahiran itu minimal 15 hari ya. Kalau kurang dari 15 hari dan masih dalam 60 hari itu masih terhitung lanjutan nifas, dia masih nifas. Contohnya dia ngeluarin darah 30 hari pasca melahirkan, kemudian bersih 10 hari, keluar lagi darahnya, itu masih terhitung darah nifas, karena maksimal darah nifas ya, dalam mazhab Syafi'i itu 60 hari maksimal. Pada umumnya 40 hari, kebanyakan perempuan 40 hari kalau nifas, dan minimal paling sedikit itu hanya sebentar saja. Hentakan pertama itu paling sedikit dari darah nifas. Tapi kalau bersihnya itu di luar 60 hari, maka darah selanjutnya yang keluar itu dihukumi haid, walaupun jarak antara nifas dan haid hanya sebentar saja, hanya lahzah, hanya sesaat saja terpisah antara nifas dan haid, maka darah selanjutnya itu sudah dihukumi darah haid. Berapa maksimal darah haid? Darah haid ini maksimalnya 15 hari ya. Darah haid ini maksimalnya 15 hari, minimal sehari semalam atau 24 jam kalau terus menerus. Kemudian maksimalnya 15 hari dengan malamnya, 15 hari genap ya. Kebiasaan perempuan beda-beda, ada yang 7, ada yang 8, ada yang 9.
Kemudian kalau misalkan darahnya melewati 15 hari, maka dia mengalami istihadah. Jadi menghukuminya bukan hanya pakai hukum haid tadi, 15 hari haid, sisanya istihadah, bukan begitu. Walaupun yang lumrah, yang sudah umum diketahui itu, kalau mengeluarkan darah 20 misalkan ya, langsung dihukumi 15 hari haid, sisanya istihadah. Padahal bukan seperti itu. Jadi wanita ini mengalami istihadah, adapun cara menghukumi mana yang haid, mana yang istihadah, dia punya hukum tersendiri. Ada babnya sendiri. Di bab istihadah, ada bab darah istihadah. Lain lagi. Kalau yang tadi teori-teori haid nih, yang maksimal 15 hari itu teori haid. Kalau dia mengalami istihadah, ada lagi teori kedua yang dipakai, yaitu teori istihadah. Nanti kita akan pelajari insyaallah. Keluar warna coklat sebelum merah, apakah terhitung darah haid juga? Ya, selama masih dalam 15 hari, darahnya tidak melewati 15 hari, maka tidak peduli warna darah, tidak memakai warna darah, terserah. Misalkan dia mengeluarkan darah 10 hari, terserah mau coklatnya di tengah, di depan, di belakang, hitamnya di tengah, di depan, belakang. Selama tidak melebihi 15 hari tidak ada masalah, semuanya darah haid. Yang jadi masalah nanti kemudian warna darah jadi patokan itu kalau si wanita ini mengalami istihadah, baru dirujuk ke warna atau kebiasaan dia kalau haid. Tapi selama darahnya masih dalam batas 15 hari, tidak lebih, maka tidak ada masalah, semuanya adalah darah haid. Semoga bisa dipahami.